Lihat seperti yang ada di layar. Dari potensinya 1,37 juta, sudah diusulkan 1.068.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini tanggal 27 Agustus itu adalah awal daripada pengumuman alokasi kebutuhan daripada P3K dari PAN RB, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini harus Bapak Ibu pantau terus terkait penetapan ini. Nah, yang selanjutnya, yang paling penting adalah besok. Besok itu sudah mulai masuk hari pertama, Bapak Ibu ya. Hari pertama dalam pengisian daftar riwayat hidup. Jadi, silakan disimak videonya dengan baik. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Karena admin juga akan bagikan info dari penjelasan dari Prof. Sudan, Bapak Ibu ya. Nah, ini disampaikan 17 menit yang lalu, Bapak Ibu. Oke, silakan disimak dengan baik dan kita lanjut ke info yang pertama dulu, Bapak Ibu. Oke, 28 Agustus itu adalah hari pertama mulainya pengisian daftar riwayat hidup. Namun di sini untuk 66.495 menjadi kabar buruk bagi mereka. Bagi mereka, Bapak Ibu ya, 66.495 ini, di mana honor ditolak P3K paruh waktu. Namun, bagi teman-teman yang R2, R3, nah, ini tenang saja Bapak Ibu, itu aman. Oke, coba kita simak bersama-sama amannya seperti apa. Nah, ini progres usulan P3K paruh waktu, ini data yang disampaikan oleh pihak BKN kepada DPR Bapak Ibu ya, pada 25 Agustus yang lalu. Nah, di sini jelas sekali 66.495 atau 4,9% tidak diusulkan. Nah, yang Bapak Ibu pastinya sudah tahu alasan-alasannya. Oke, kita coba scroll. Ada sebanyak ya 66.495 honor ditolak ke P3K paruh waktu. Mereka terdiri dari prioritas R1 sampai R5 yang mendaftar CPNS. Jadi ada R1, R2, R3, R4, dan R5 yang ditolak tersebut karena mereka mendaftar CPNS, adapun APS, itu pengunduran diri ya, dan TMS. Nah, fakta yang diungkapkan Kepala BKN Prof. Sudan Arif Fakrullah dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN pada hari Senin, itu sontak membuat honorer atau pegawai non-ASN cemas. Mereka khawatir masuk dalam daftar yang tertolak itu. Nah, selanjutnya juru bicara Aliansi R2, R3 Indonesia, Bahari Permana mengatakan, rasa cemas dan khawatir honorer makin memuncak ketika Kepala BKN mengungkapkan ada 66.495 non-ASN ditolak itu karena sejumlah alasan utama. Bapak Ibu bisa lihat video admin sebelumnya lebih jelasnya ya. Ada 4 alasan kenapa ditolak. Nah, di sini juga dijelaskan karena tidak aktif, terus tidak tersedia anggaran, tidak ada kebutuhan organisasi, dan yang keempat meninggal dunia. Nah, setelah Komisi 2 DPR RI menggelar RDP dengan Kemenpan RB dan BKL, banyak sekali pertanyaan dari para honorer ke kami. Ada yang meminta link untuk mengecek usulan hingga meminta kontak WA pegawai BKN. Wow. Merespon hal tersebut, Aliansi R2, R3 Indonesia mengimbau kepada seluruh honorer untuk tetap tenang. Ini tetap. Tapi bagaimana bisa tenang Bapak Ibu ya? 66.000 itu luar biasa loh jumlahnya. Ya, pastinya mereka tidak bisa tenang karena usulan P3K paruh waktu dari masing-masing instansi sedang berproses. Nah, selain itu, kata Bahari, dari paparan Prof. Sudan, sangat jelas bahwa honor R2, R3 yang ditolak tersebut alasannya karena meninggal dunia dan tidak aktif bekerja. Nah, itu kenapa bisa dikatakan tenang ya buat R2 dan R3 ini. Karena adapun yang ditolak tadi, itu alasannya karena R2 dan R3 tersebut ada yang meninggal dan ada yang sudah tidak aktif bekerja. Ya, pastinya yang lagi menonton video ini pastinya tidak termasuk di situ ya. Orang yang sudah meninggal dunia kok. Berdasarkan data BKN per 22 Agustus, honor R2 yang ditolak ada 1.000 dan R3 ada sebanyak 13.636. Nah, alasannya tadi ada 2 ya, kenapa bisa ditolak R2 dan R3 ini ya, Bapak Ibu. Karena yang meninggal dan sudah tidak aktif bekerja.
Nah, dengan demikian, Bahar meminta kepada honorer R2 dan R3 tidak perlu cemas dan khawatir. Karena sesuai amanat Kemenpan nomor 16 pastinya, tahun 2022, PPK wajib mengusulkan seluruh honorer R2, R3 menjadi P3K paruh waktu, Bapak Ibu. Mereka harus diselesaikan. Menurut Bahar, meskipun di instansi tersebut tidak ada kebutuhan organisasi atau tidak tersedianya anggaran, honor R2 dan R3 tetap wajib diusulkan karena sudah menjadi amanat regulasi. Dari 4 alasan yang disampaikan Kepala BKN, hanya ada 2 alasan yang menyebabkan, jadi ini Bapak Ibu ya, hanya ada 2 alasan yang menyebabkan R2 dan R3 ditolak usulan paruh waktu, yakni karena mereka meninggal dan tidak aktif bekerja. Adapun alasan tidak ada kebutuhan organisasi dan tak tersedianya anggaran, tambah Bahari, itu alasan opsional instansi terhadap usulan, itu ditujukan kepada honorer R2, R4 dan R5 saja. Bukan untuk R2 dan R3. Artinya kalau masalah anggaran, itu aman untuk R2 dan R3. Kurang lebih seperti itu, lebih jelasnya lebih singkatnya Bapak Ibu ya penjelasannya. RDP Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN yang disiarkan secara live lewat TV Parlemen. Nah, ini memang live Bapak Ibu ya. Pada 25 Agustus telah disimak oleh seluruh pegawai non-ASN seluruh Indonesia. Jadi ada 3 agenda penting pada RDP itu menyangkut masa depan para honorer, yaitu progres penetapan NIP CPNS dan P3K tahun 2024, terus mekanisme pengangkatan paruh waktu, dan progres penyusunan RPP manajemen ASN. Ini ya, penting juga progres penyusunan RPP manajemen ASN. Oke Bapak Ibu ya, nah kita lanjut lagi. Nah, selain daripada jadwal yang ini, admin tidak menemukan jadwal update atau pembaruan Bapak Ibu ya. Jadi hari ini pengumuman alokasi kebutuhan itu sampai 6 September. Kalaupun hari ini belum diumumkan, mungkin saja besok Bapak Ibu ya dimulai mungkin ya. Karena kita sampai detik ini juga belum mendapatkan bocoran dari salah satu instansi atau Pemda begitu. Dan perlu diingat, mudah-mudahan tidak molor. Ini untuk pengisian daerahnya, jelas Bapak Ibu ya, itu dimulainya pada tanggal 28 Agustus sampai 15 September. Sampai pertengahan bulan depan. Jadi Bapak Ibu harap betul-betul memperhatikan atau mengikuti terus perkembangan info daripada P3K paruh waktu ini. Baik info daripada instansinya maupun dari media-media instansinya begitu ya, web atau media sosialnya begitu Bapak Ibu. Nah, admin juga akan terus berusaha update buat rekan-rekan semua terkait info P3K paruh waktu ini. Jadi siap-siap Bapak Ibu ya untuk pengisian DRH yang diagendakan ya sesuai jadwal itu mulai besok. Nah, selanjutnya kita coba mendengarkan penjelasan ya dari Prof. Sudan buat teman-teman kita yang sudah dinyatakan lolos menjadi ASN P3K penuh waktu. Terus naik, pendapatan naik, saya berharap kinerjanya juga naik. Jadi di dalam kinerja itu adalah tolok ukur kita. Bukan hanya kehadiran. Bukan hanya rajin. Orang diukur pertama dari rajinnya, setelah itu karyanya. Kinerja tadi yang harus terus dipertahankan. Kenapa harus dipertahankan? Karena harapan kantor ini terhadap adik-adik juga semakin meningkat. Semakin rajin, semakin pinter, kinerjanya semakin bagus gitu. Baik rekan-rekan yang ada di ruang luring ini dan yang di ruang daring, sama harapan saya. Kinerjanya semakin tahun semakin meningkat. Nah, statusnya naik dan besok teman-teman tambah lagi statusnya menjadi anggota Korpri. Karena semua ASN adalah anggota Korpri. Ini teridentifikasi dengan berbagai alasan, antara lain meninggal dunia, kemudian sudah tidak aktif bekerja, instansi menilai tidak ada kebutuhan di organisasinya, dan keempat, tidak tersedia anggaran. Kalau kita melihat secara lebih detail, Bapak-Bapak pimpinan dan Bapak-Bapak para anggota seluruhnya,
Kita petakan dari prioritas R1 sampai dengan yang atas permintaan sendiri mengundurkan diri dan TMS, itu datanya bisa kita lihat seperti yang ada di layar. Dari potensinya 1,37 juta, sudah diusulkan 1.068.000, ditolak 66.000, dan belum diusulkan 235.533 orang. Dan kalau kita melihat dari sisi alasan ditolak, tidak aktif bekerja ada 41,6%, tidak tersedia anggaran ini besar, kurang lebih 39,7%, hampir 40%, tidak ada kebutuhan organisasi 17%, dan meninggal dunia 1,6%. Bapak dan Ibu, ada juga dari data yang ditolak tidak diusulkan tadi, ASN-nya, itu kalau kita lihat 10 instansi yang paling banyak jumlah ASN-nya yang ditolak, sudah pasti ditolak menjadi bagian dari 66.000 itu, misalnya Kabupaten Mamuju, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kabupaten Tuban, Kota Malang, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bekasi, Kota Blitar, dan Kabupaten Boyolali. Ini yang 10 besar jumlahnya terbanyak. Yang di bawah ini masih banyak yang ditolak datanya yang sudah disampaikan oleh BKN ke instansi. Demikian Bapak Pimpinan beberapa langkah yang kami lakukan dan detail laporan kami untuk mohon arahan untuk kita tindak lanjuti bersama-sama. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.